Halo kaum intelektual sekalian, beberapa bulan yang lalu ada pembakaran pondok pesantren di Cikande, Banten. Wow, luar biasa. Bayangkan, pondok pesantren dibakar habis-habisan. Wow, luar biasa. Kini ustadznya kabur melarikan diri. Pesantrennya dikerubutin warga, habis dibakar. Waduh, habis dibakar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa masyarakat sekarang ini semakin hari semakin sadar gitu, semakin aware gitu ya, semakin berpikir bahwa pemuka agama itu tidak selamanya benar dan pemuka agama itu tidak bisa didewakan dan tidak bisa dituhankan. Sehingga apa? Sehingga banyak warga Konoha itu yang ngamuk terhadap pemuka agama dan pondok pesantren jadi sasaran utama. Apa kasusnya? Kok bisa seperti itu? Ya, kenapa pondok pesantren ini dibakar? Apakah karena ulah daripada yang punya pondok pesantren itu sendiri? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian, baru-baru ini ketika viral Trans 7 versus pesantren yang baru-baru ini lagi rame di media sosial, ternyata Kemenak kita atau Menteri Agama Pak Nazarudin Umar mengatakan, kasus pemerkosaan yang ada di pesantren-pesantren itu jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Jadi, saya tuh heran ya sama menteri yang satu ini. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, bagi teman-teman muslim ya. Nggak selamanya Pak Nazarudin ini salah dan nggak selamanya benar ya. Jadi jangan menuhankan yang namanya pemuka agama ya. Mohon maaf ya guys ya, saya harus mengkritik beliau di sini ya. Karena gini guys ya, pemuka agama nggak selayaknya ngomong seperti ini gitu. Kan nggak ngotak ya kalau dia mengatakan bahwa jangan dibesar-besarkan kasus pemerkosaan yang ada di pesantren. Seolah-olah dia menormalisasi kasus pesantren yang ada di Konoha. Harusnya kan pemuka agama itu tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti ini, biar nggak terjadi hal seperti ini. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, seolah-olah dia menutupi ya kan? Ya nggak sih? Jadi komentar-komentar seperti ini menurut saya tuh komentar yang tidak punya otak ya, menurut saya pribadi ya. Ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu rata-rata anti kritik guys ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa akhir-akhir ini anak-anak muda ya, kalau saya perhatikan di media sosial itu ya, saya tuh nggak expect ya. Awalnya saya nggak expect bahwa anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Gen Z itu mendukung yang namanya Trans 7. Saya tuh nggak expect banget ya. Dulu saya berpikir bahwa ketika rame Trans 7 versus pesantren ini, saya dulu berpikir bahwa nggak bakal ada yang dukung yang namanya Trans 7. Tapi ya, kalau saya perhatikan sekarang ini di luar daripada ekspektasi saya. Bikin saya terkejut gitu. Menurut saya ini pencapaian yang sangat luar biasa guys. Ini nggak bisa diabaikan karena apa? Karena walaupun ada perubahan sedikit ya, ini bikin negara kita makin maju guys ya. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh daripada medsos gitu, apakah ini pengaruh daripada konten-konten edukasi. Ya, menurut saya tuh ada pengaruhnya juga ya, pengaruh daripada konten edukasi. Ya, kemudian apalagi yang paling mempengaruhi gitu, kenapa anak-anak muda sekarang ini ya sudah mulai sadar gitu bahwa kita tuh nggak boleh yang namanya menggabungkan feodalisme dengan agama, nggak boleh yang namanya berlebihan dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa semua hal ini bisa terjadi? Kenapa pondok pesantren yang ada di Cikande dibakar? Kemudian kenapa Pak Nazarudin Umar mengatakan bahwa ya kasus pemerkosaan di pesantren itu nggak dibesar-besarkan? Kemudian kenapa anak muda zaman sekarang ini sudah semakin sadar bahwa agama itu ciptaan siapa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Beberapa bulan yang lalu, banyak orang yang belum mengetahui ternyata ada kasus pemerkosaan di Cikande dan korbannya itu 7 orang guys. Bayangkan 7 orang. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ada kiai gitu, kenapa ada pengasuh pondok pesantren, kenapa ya orang yang punya pimpinan pondok pesantren itu tega melakukan seperti itu, tega memperkaos gitu. Iya kan? Kenapa sih? Kan masih di bawah umur tuh
Apa nggak kasihan gitu? Apa nggak rusak itu masa depannya? Mohon maaf ya, sebejat-bejatnya seorang pria itu ya, saya juga nggak mengatakan bahwa diri saya itu suci ya. Saya juga laki-laki, guys. Tapi setidaknya ya mencari yang lebih dewasa lah gitu ya, umur 40 kayak, umur 30 kayak gitu, yang sudah sama-sama dewasa, yang suka sama suka aja nggak apa jadi masalah ya kan. Tapi kan ini di bawah umur, guys. Dan hamil gitu. Kenapa nggak pakai sarung gitu ya? Kenapa nggak pakai alat kontrasepsi gitu? Ya kan, karena ini aduh, sudah melakukan kesalahan tapi ditambah lagi melakukan kebodohan. Itu yang jadi permasalahan ya kan, kasihan gitu. Ya. Kemudian inilah yang memicu amarah daripada orang tua santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Lalu ketika pengasuh atau pimpinan daripada pondok pesantren ini didatangi oleh para orang tua santriwati menuntut keadilan, untung dia diselamatkan oleh polisi, ya dimasukkan ke dalam mobil, kalau nggak bisa habis dimasa. Dan karena pemilik pondok pesantren ini nggak bisa dimasa, maka sasarannya itu, pelampiasannya itu pada pondok pesantrennya dibakar. Wow, luar biasa. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa banyak kasus-kasus seperti ini di pesantren? Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kasus-kasus seperti ini sebenarnya dari dulu sudah banyak ya, cuman ditutupi. Biasanya kalau misalnya ada kasus seperti ini, dinikahkan biasanya, dijadikan istri ke satu, kedua, ketiga, sampai berderet-deret gitu istrinya. Biasanya seperti itu ya. Dan anehnya santriwati zaman dulu tuh mau. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda itu kan sudah mulai berpikirnya itu lumayan lah ya, lumayan rasional gitu. Nggak boleh gitu dong seperti itu. Jadi anak muda zaman sekarang ini sudah mulai peduli dengan kesehatan mental. Ya, buktinya apa? Buktinya kasus-kasus ya pemerkosaan yang ada di pesantren itu walaupun masih ada, tapi sudah mulai berani speak up gitu. Sudah mulai berani melaporkan ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang berani tuh. Karena apa? Karena menjaga yang nama baik yang namanya pesantren. Ya, ini kan aib. Seiman itu harus menjaga yang namanya aib gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membagongkan sekali ya. Seiman menjaga aib ya. Ya kalau salah salah aja ya kan. Kenapa harus dibela-bela gitu. Cuman zaman sekarang ini kenapa banyak ketahuan kasus-kasus seperti ini? Karena ada yang namanya HP. Ada yang memviralkan. Zaman dulu kan belum ada tuh yang berani, misalnya TV nasional gitu. Nggak ada yang berani memviralkan hal seperti ini. Ya, untung ada HP gitu, ada internet. Ya, mudah-mudahan internet jangan diharamkan ya. Mudah-mudahan. Takutnya nanti kalau kasus seperti ini banyak diungkap ya, kasus-kasus atau aib-aib yang di pesantren itu diungkap, takutnya nanti internet diharamkan gitu, HP diharamkan. Jadi saya curiga ya, kenapa para santri-santri itu tidak diperbolehkan pakai HP di pesantren. Saya curiga bahwa di pesantren itu ada ya kejahatan-kejahatan yang ditutupi ya. Ini saya curiga ya, dugaan saya ya. Saya tidak mengatakan terjadi ya. Dan ini pun hanya terjadi di Konoha guys, bukan di Indonesia ya. Jangan langsung baper gitu dong ya kan. Ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritiknya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, misalnya kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Apa sih sebenarnya yang mendasari? Kalau boleh jujur ya, saya tidak menyebutkan agamanya ya. Dan boleh dibantah, boleh tidak ya. Menurut saya pribadi, justru agama itu mengajarkan kita untuk tidak bernalar. Jadi kan orang-orang seperti ini kan nggak bernalar ya. Pimpinan pondok pesantren ya memperkaos santrinya. Ini kan nggak bernalar ya. Kenapa mereka-mereka ini nggak bernalar? Ya justru agama itu menyuruh kita tidak bernalar, guys. Kalau boleh jujur. Apa alasannya? Saya tidak asal mangap ya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu, alasan yang paling logis itu, karena sejak kecil kita diajarkan untuk ya, untuk mengimani. Ya, sejak kecil kita diajarkan untuk berpikir bahwa agama itu yang hal yang tidak masuk akal. Ya, terima aja gitu. Nggak usah banyak tanya, nggak usah dipertanyakan. Kalau kita mempertanyakan, maka kita akan dicap sesat. Nah, karena kita sudah didoktrin ya, kalau sudah berhadapan dengan agama itu, kita harus mengimani. Agama itu nggak boleh dipertanyakan. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kiai, oknum-oknum kiai
ya melakukan hal seperti ini ya, memperkaos misalnya, maka kita itu cenderung mematikan otak logika kita. Kita tidak bertanya-tanya gitu, kenapa dia melakukan itu. Kita tidak ada pikiran seperti itu ya. Kenapa? Karena dari kecil kita kalau sudah berhubungan dengan agama itu, maka otak kita itu dibekukan. Langsung freeze gitu. Otak kita itu langsung beku. Ya, seberapapun jabatannya, seberapapun pangkatnya, setinggi apapun sekolahnya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu ya, mau profesor kayak, mau dokter kayak, mau apa kayak, ya berderet gelarnya. Kalau sudah berhubungan dengan agama, otaknya akan beku. Kalau saya perhatikan, ya. Itu fakta, guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kecil kita sudah didoktrin bahwa kalau berurusan dengan agama itu jangan terlalu banyak tanya gitu. Jangan mempertanyakan apakah agama itu masuk akal atau tidak. Jangan mempertanyakan, cukup imani saja gitu. Jadi jangan heran kalau ada kasus-kasus seperti ini, guys. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Saya tidak menyebutkan agamanya apa ya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini ya, nggak hanya di agama mayoritas di Konoha, di agama lain juga ada kok ya. Kalau boleh jujur ya. Ada, di agama lain juga ada. Cuman ya, nggak sebanyak yang ada di agama mayoritas di Konoha. Ada kok kalau boleh jujur ya. Ya, di agama Samawi itu ada tuh hal-hal seperti itu ya. Ada. Ya, jadi apa yang mendasari kenapa bisa seperti itu? Ya karena dari kecil kita didoktrin untuk jangan bernalar gitu. Jadi agama itu justru mematikan nalar kita. Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video. Saya ngomong apa adanya gitu. Ya, saya ngomong logis gitu. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Justru agama itu mematikan pikiran logis kita. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak kok agama itu mengajarkan kita berpikir rasional. Agama itu mengajarkan berpikir kritis. Bagaimana mungkin agama mengajarkan kita berpikir kritis kalau kita mempertanyakan apakah Tuhan itu satu atau dua, kita dimarahin? Iya kan? Jadi dalam agama itu nggak ada istilah kompromi. Kalau Tuhan itu satu, ya satu. Nggak boleh dipertanyakan. Itu dalam agama, guys. Kalau kita misalnya menanyakan seperti ini ya, apa agama daripada Tuhan? Maka kita akan dikatain seperti ini, guys ya. Oh, dari dulu juga sudah ada pertanyaan seperti itu, sudah ada seperti itu dari 1000 tahun yang lalu sudah ada pertanyaan seperti itu ya. Kamu tuh yang kesekian-sekian. Tapi kalau kita tanya apa jawabannya, kalau kita tanya seperti itu mereka diam aja. Dari mana mereka mendapatkan argumentasi seperti ini? Dari pemuka-pemuka agamanya, dari oknum-oknum kiainya. Kalau kita menanyakan apa agama Tuhan, maka mereka akan mengatakan, oh pertanyaan lu itu sudah ada 1000 tahun yang lalu gitu. Jadi ini namanya doktrin. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya apa jawabannya apa? Kalau saya menanyakan seperti ini, ya biasanya akan jawaban seperti itu. Tuhan kan nggak beragama. Manusialah yang beragama. Kalau Tuhan beragama, apa coba agama Tuhan? Nggak ada kan? Tapi mempertanyakan hal seperti ini kan hal-hal yang tabu kan. Justru ini mempengaruhi kenapa ada banyak kasus-kasus pemerkosaan mengatas nama agama gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong, salahin oknumnya. Ya justru agama itu mematikan nalar kita, mematikan logika kita dalam berpikir ya. Tapi nggak semua agama ya, disclaimer on ya. Saya harus sering disclaimer, karena apa? Karena warga Konoha itu anti kritik. Susah kita mengedukasi warga Konoha. Kalau kita ngomongnya belak-belakan, malah marah sama kita gitu. Susah, kita tuh sebagai konten kreator tuh mengedukasi warga Konoha itu sangat susah banget. Karena apa? Karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi orang bodoh di Konoha itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya kita nggak maju-maju. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, Menteri Agama yang ada di Konoha ini juga ada-ada aja ya. Nggak ngotak gitu. Pernyataan yang mengatakan bahwa, oh kasus pemerkosaan yang ada di pesantren itu nggak seberapa, jangan dibesar-besarkan lah. Terus nunggu semuanya gitu ya. Semuanya hamil gitu, santriwati gitu. Baru Menteri Agama bergerak. Jadi kalau saran saya ya, menurut saya pribadi ya, ya makan tuh agama ya. Bagaimana solusinya gitu? Solusi itu untuk mengatasi semua ini, ya makan tuh agama. Makan tuh agama. Ya, makanya saya tuh ya mohon maaf ya, bukan berarti saya nggak percaya dengan semua agama ya. Tapi kalau agama-agama tertentu yang nggak masuk akal gitu, doktrinnya nggak masuk akal, saya nggak percaya guys ya. Nggak percaya banget ya. Bayangkan pemuka agama atau menteri agama mengatakan seperti itu. Menurut saya ini kejahatan yang sangat luar biasa. Lalu menteri agama gunanya buat apa?
secara tidak langsung dia juga melindungi yang namanya pelaku kan. Sangat luar biasa. Kemudian kenapa ya kalau misalnya ada kasus pemerkosaan di pesantren itu langsung viral gitu, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena pesantren itu bawa agama. Jadi orang itu ya peduli dengan agama. Jadi jangan salahkan gitu kalau misalnya ada kasus pemerkosaan, kita langsung peduli gitu ya, langsung kepo. Ya karena pesantren itu bawa agama, karena warga Konoha itu peduli dengan agama gitu. Jadi jangan salahkan orang yang kepo. Ya salahkan yang bawa agama, kecuali pesantren itu berdiri sendiri, nggak bawa agama, ya nggak jadi masalah. Justru karena kalian itu bawa agama, kalian itu bawa nama agama, berarti kalian itu harus siap jadi orang suci. Jadi kalau kalian merusak agama itu sendiri ya melalui ya kasus-kasus seperti ini, jangan salahkan anak muda nggak peduli dengan agama. Saya melihat di Konoha itu sudah banyak anak muda yang nggak peduli dengan agama. Karena apa? Karena faktor daripada teknologi, ya media sosial, edukasi, ChatGPT, ya, DeepSeek dan lain sebagainya. Ya tinggal kita tanya gitu sama ChatGPT, maka jawabannya pasti ada tuh keluar semuanya. Ya, jadi Anda sebagai pemuka agama jangan coba-coba gitu memanipulasi anak muda ya yang kaya akan informasi ya. Kemudian kenapa ada budaya feodal di Konoha itu ya. Tidak hanya dalam agama. Saya melihat budaya feodal itu dari zaman Belanda sampai sekarang ada, cuman budaya feodal ini cuman bertransformasi aja gitu. Zaman dulu Belanda ngasih pribumi makan kayak burung gitu, ya sekarang banyak tuh ya pengasuh-pengasuh pondok pesantren ya, oknum-oknum pengasuh pondok pesantren yang ngasih makan tuh kayak burung gitu santrinya. Jadi luar biasa. Ya, makanya saya katakan kita tuh sebenarnya nggak pernah yang namanya benar-benar merdeka, nggak pernah. Kita itu tidak akan bisa merdeka kalau kita masih bodoh. Kenapa ada orang yang feodal gitu? Kenapa ada orang yang ngesot-ngesot gitu ya? Kemudian dikasih makan kayak burung gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita bodoh. Kenapa kita mau dijajah? Karena kita bodoh. Sesimpel itu. Bagaimana cara menghilangkan feodalisme? Ya kita harus cerdas dong. Harus pintar. Ya, justru feodalisme ini dimanfaatkan oleh agama gitu. Kalau saya perhatikan. Cuman yang di Konoha itu ya kalau misalnya kita mau kritik tentang feodalisme, mereka biasanya akan mengatakan, "Oh, jangan salahin agamanya dong, ya salahin feodalnya, salahin pesantrennya. Wong, ya pesantrennya juga mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci kok." Ya kan? Ngalap berkah, itu kan ada dalil-dalilnya tuh. Ya kan? Jadi kalau saya boleh jujur ya, ini ada pengaruh daripada agama. Makanya saya katakan ya, negara itu sangat dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya, kalau misalnya mengatakan, "Oh enggak, di ajaran agama itu kan enggak ada seperti itu, kan sopan santun biasa aja gitu, jangan terlalu berlebihan," gitu. Tapi kan dalam agama itu kan dalil-dalilnya itu kan ada yang kontradiktif, guys. Ada yang mengatakan, ya kalau bertemu dengan pemuka agama itu ya harus biasa aja. Tapi ada yang mengatakan, ya lu harus luar biasa gitu penyambutannya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada dalil-dalilnya gitu. Ya, ada kitab-kitabnya tuh, ada ayat-ayatnya. Itu yang mempengaruhi kalau saya perhatikan ya. Sangat sangat mempengaruhi ya budaya feodalistik ya di agama itu sendiri. Ya, justru agama itu sendirilah yang melahirkan feodalistik. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk tidak berpikir rasional gitu. Tidak berpikir kritis, nggak usah banyak tanya ya. Cukup imani saja. Kalau disuruh sungkem terhadap pemuka agama, ya udah imani saja. Nggak usah banyak tanya. Kalau kita banyak tanya, maka kita akan dicap liberal. Kamu liberal, kamu sesat. Susah emang. Susah untuk menjadikan negara kita menjadi negara maju ya. Kemudian ada kesalahpahaman dan ini sangat penting sekali guys. Ya, kalau seperti itu ada kesalahpahaman dalam adab ya. Dan ini juga sangat sering saya ditanya di kolom komentar. Ya, Bang, apa sih pengertian dari adab itu? Jadi adab itu ada dua versi ya, adab versi agama, ada versi umum gitu. Jadi adab versi agama itu menurut saya itu terlalu berlebihan ya, yang ngesot-ngesot terus cium kaki pemuka agama gitu ya, sungkem gitu ya, sungkem berlebihan gitu. Jangan seperti itulah. Menurut saya sopan santun itu adab yang paling bagus itu adalah tidak berbohong itu. Jujur.
tidak munafik. Itu adab yang paling utama, bukan ya sungkem gitu, ngesot-ngesot gitu ya, merangkak-merangkak gitu. Ya ketemu sama pemuka agama nggak, itu terlalu berlebihan menurut saya pribadi, sangat-sangat berlebihan. Jadi adab yang sebenarnya itu adalah kejujuran, tidak mengganggu sama orang lain. Itulah adab yang sebenarnya, bukan bahasa tubuh. Tapi kalau di Konoha itu saya perhatikan, ya adab itu diidentikan dengan bahasa tubuh, merangkak gitu, ngesot-ngesot gitu. Ya, seperti itu kalau saya perhatikan ya. Identik dengan bahasa tubuh. Padahal adab itu, ya kalau kita perhatikan di negara-negara maju itu, adab mereka itu nggak seperti itu. Bahkan mereka ngomong kakinya di atas meja, ada tuh biasa aja. Bagi mereka itu nggak jadi masalah. Yang lebih bermasalah itu adalah orang yang mengkhianati, korupsi, orang yang tidak jujur, orang yang nipu. Itulah orang yang tidak beradab. Tapi di Konoha ya orang yang beradab itu orang yang membuku gitu. Itu nanti akan dikata-katanya, oh kamu anak soleh. Bukan itu anak soleh. Anak soleh itu orang yang jujur gitu, berintegritas, tidak nipu gitu. Ya, oke, sekian video ini, daripada saya nanti marah-marah, mending saya stop aja gitu. Daripada saya keceplosan, mending saya stop aja sampai sini. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Kaum Intelektual, salam rasional.